Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait materi tenaga kerja asing. Apa itu tenaga kerja asing? Tenaga kerja asing adalah ia yang merupakan warga negara asing pemegang visa kerja untuk bekerja di wilayah Indonesia sesuai pada pasal 1 angka 13 UU KK. Kategori orang asing sendiri adalah ada pendatang dan penetap. Pendatang adalah ia yang memiliki visa tinggal terbatas untuk bekerja, dan penetap adalah ia yang memiliki izin tinggal tetap atau ITAP. Pemberi kerja wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing atau biasa disebut dengan RPTKA. TKA dilarang menduduki jabatan personalia dan jabatan tertentu pada pasal 7 Permenaker dan pada pasal 46 UU KK. Contohnya, Human Resource Manager, Industrial Relation Manager, Career Advisor, dan lainnya. Baik, di sini kita akan memasuki ke studi kasus yang saya dapatkan. Di sini terdapat studi kasus dari tenaga kerja asing di PT Gunbuster Nickel Industri atau GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Di mana PT GNI sendiri adalah perusahaan tambang nikel yang beroperasi di kawasan industri Morowali Utara, Sulawesi Tengah dalam dua waktu terakhir pada 2023 sampai 2024. Perusahaan ini menjadi sorotan publik dan media karena banyak mempekerjakan tenaga kerja asing asal Tiongkok, terutama di posisi teknis dan manajerial. Terdapat dugaan bahwa beberapa TKA menduduki jabatan personalia, seperti jabatan yang dilarang yakni Human Resource Manager dan jabatan personalia lainnya. Terjadi bentrok antara pekerja lokal TKI dan TKA yang menyebabkan 2 korban meninggal. Serta Serikat Buruh dan Masyarakat Sipil menuding lemahnya pengawasan pemerintah serta tidak adanya program alih teknologi dan pendampingan TKI. Yakni pada pelanggaran terhadap ketentuan jabatan pada pasal 43 UU KK dan Permenaker. Menurut pasal tersebut dilarang menduduki jabatan personalia seperti Human Resource Manager, Career Advisor, dan jabatan yang menyangkut kebijakan hubungan industrial. Namun, di PT GNI sejumlah TKA dilaporkan menempati jabatan personalia dan operasional strategis yang seharusnya diperuntukkan bagi tenaga kerja lokal. Ini merupakan pelanggaran yang nyata terhadap batasan jabatan yang diatur dalam hukum. Yang kedua, pelanggaran terhadap kewajiban penunjukan TKI pendamping dan alih teknologi sesuai pada pasal 45 UU KK. Undang-undang mewajibkan pemberian tenaga kerja asing untuk menunjuk TKI sebagai pendamping TKA, menyelenggarakan pelatihan dan transfer teknologi agar keahlian asing dapat ditularkan ke tenaga kerja lokal. Namun, di lapangan ditemukan bahwa tidak ada pelatihan ataupun program pendampingan khusus terkait TKI oleh TKA di PT GNI. Akibatnya, alih teknologi tidak terjadi dan potensi TKI tidak berkembang. Yang ketiga, lemahnya pengawasan. Pengawasan pelaksanaan aturan tentang TKA dilakukan oleh pengawasan ketenagakerjaan dan imigrasi. Namun dalam praktiknya pengawasan ini sering tidak maksimal. Insiden di PT GNI mencerminkan minimnya inspeksi dan pengawasan berkala oleh otoritas. Seharusnya pengawasan mencegah pelanggaran jabatan dan memastikan TKA tidak menyalahgunakan izin bekerja. Yang keempat adalah tujuan penempatan TKA tidak tercapai, di mana salah satu tujuan penempatan TKA menurut hukum adalah meningkatkan transfer teknologi, membuka lapangan kerja baru dan memperdayakan tenaga kerja lokal. Dalam praktiknya di PT GNI, TKA tidak melakukan pelatihan, justru terjadi ketegangan sosial, konflik horizontal, dan pengucilan terhadap TKI yang bertolak belakang dengan tujuan awal penggunaan TKA. Yang terakhir adalah dugaan pelanggaran perizinan pada pasal 42 dan RPTKA. Setiap TKA harus memiliki izin kerja dan perusahaan wajib menyusun RPTKA dan diverifikasikan oleh Kemenaker, di mana hal ini ada indikasi bahwa izin kerja dan RPTKA tidak sesuai di realitanya di lapangan kerja, seperti jabatan yang tidak tercantum atau beberapa perbedaan dari jenis izin resminya. Baik, rekomendasi yang dapat saya berikan adalah yang pertama, audit bersama secara berkala, di mana libatkan pengawasan ketenagakerjaan, imigrasi, Pemda, Serikat Buruh, dan Masyarakat Sipil untuk melakukan audit bersama minimal 2 tahun sekali terhadap penggunaan TKA di sektor strategis. Yang kedua, penggunaan QR Code untuk transparansi TKA. Setiap TKA memiliki kewajiban untuk QR Code identitas yang bisa di-scan siapapun, baik itu pengawas maupun serikat buruh.
bisa berisi data jabatan, izin, masa berlaku izin, dan program alih teknologi yang diikuti. Yang ketiga adalah penguatan peran pemerintah daerah atau Pemda. Revisi aturan agar Pemda mempunyai wewenang secara langsung untuk mengakses data RPTKA dan bisa memberikan rekomendasi pengawasan kepada pusat. Yang keempat adalah sanksi yang lebih tegas. Pelanggaran terkait jabatan yang terlarang dan tidak ada alih teknologi dapat diberikan sanksi secara bertingkat seperti